malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, malam hari ini kita kembali dapat berjumpa atas perkenaan Tuhan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam renungan malam yang diadakan oleh Resort GKS Sampit. Kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis yang terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, Imamat pasal 5 ayat 1 sampai 13. Di bawah perikop di pasal 4 yaitu korban penghapus dosa. Yang mana saya mengajak kita membaca ayat yang kelima dan 6. Demikian. Jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu, dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa itu seekor betina dari domba atau kambing menjadi korban penghapus dosa. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan, pada malam hari ini saya akan memberi tema untuk renungan kita yaitu persembahkanlah hidupmu yang kudus dan berkenan kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau ditanya kepada kita, apakah kita tidak pernah melakukan dosa? Yang tidak berdosa silahkan angkat tangan. Saya percaya kita semua tidak berani mengangkat tangan karena tidak ada satupun yang terlepas dari kehidupan dosa. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, dalam kitab Imamat 5, dosa tidak hanya diperhitungkan ketika seseorang melanggar apa yang dilarang oleh Tuhan dalam Taurat, tetapi ketika terjadinya pembiaran atau kelalaian atau kesengajaan seseorang saat mengetahui apa yang baik yang harus dilakukan tetapi tidak melakukan itu juga dianggap dan diperhitungkan sebagai kesalahan atau dosa. Dalam ayat 1 sampai ayat 4 kita bisa melihat ada beberapa hal tercatat di sana. Tidak memberi keterangan padahal ia tahu. Kemudian jika menyentuh sesuatu yang najis dengan tidak sengaja, jika bersumpah sembarangan atau ngomong teledor, di situ Bapak Ibu terlihat. Dan untuk semua kesalahan atau dosa yang sudah diperbuat itu, tentunya ada konsekuensi serius yang harus dibereskan, yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu dalam ayat yang kelima, ia harus mengakui dosanya yang sudah ia perbuat. Kemudian ayat 6, 7 dan ayat 11 di situ ada ketentuan yang mengatur bagaimana korban penghapus dosa itu harus diberikan oleh orang yang berdosa. Dan kita melihat ayat yang ke-6, ia harus mempersembahkan kepada Tuhan seekor betina dari domba kambing. Ini untuk golongan yang mampu, Bapak Ibu Saudara. Dan untuk golongan yang kurang mampu, ayat yang ke-7, ia mempersembahkan 2 ekor burung tekukur, 2 ekor burung merpati. Dan ketetapan yang berikutnya, untuk yang tidak mampu ketika ia tidak bisa mempersembahkan burung tekukur dan juga burung merpati, ia harus menyiapkan 10 eva tepung yang terbaik. Untuk kesemua kasus itu dibawa kepada imam yang akan mengadakan pendamaian sehingga dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah. Sedemikian ribetnya ritual yang diadakan di zaman Taurat, Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita pelajari dari nas kita hari ini? Bapak Ibu, saudara yang terkasih, yang pertama kita di sini dapat melihat dalam kitab Imamat ini yaitu sosok Tuhan Allah yang Maha Kudus.
Tuhan Allah yang begitu tegas sekaligus Tuhan yang maha adil. Kita melihat Allah yang maha kudus tidak menginginkan umatnya hidup cemar, hidup dalam dosa. Allah menginginkan umatnya menjadi umat yang kudus sebagaimana ia kudus. Bapak Ibu Saudara, karena itu Allah begitu tegas di sini menetapkan aturannya dan ia tegakkan dengan konsekuensi bagi yang melakukan dosa. Baik sengaja ataupun tidak sengaja, harus tetap ada memberikan persembahan korban penghapus dosa. Namun keadilan Allah juga nampak di sini Bapak Ibu Saudara, ketika ketetapan persembahan penghapus dosa itu dengan ketentuan yang diberikan berbeda-beda sesuai kemampuan umat pada waktu itu, dengan strata kehidupan mereka yang tidak sama. Allah menginginkan dari semua golongan dosanya bisa terhapuskan. Kemudian yang kedua, kita patut bersyukur karena kita memiliki Allah yang tidak hanya Allah yang maha kudus, Allah yang tegas, Allah yang adil, tapi Allah yang hadir yang kita kenal pada saat ini adalah sosok Allah yang maha kasih. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, Allah yang maha kasih yang telah datang dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus menjadi penghapus dosa kita dengan mencurahkan darahnya yang kudus, yang mulia dan yang sempurna. Apapun status, apapun golongan kita, jabatan kita, kedudukan kita, kita sudah ditebus dengan darah yang sama, yang diberi status mulia oleh Tuhan Yesus, yaitu menjadi anak-anak Allah. Karena itu, ketika kita menyandang status sebagai anak Allah, kita jangan menyia-nyiakan kasih karunia Allah ini. Hiduplah selalu dalam kebenaran, tinggalkanlah dosa, jangan melanggar apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Hiduplah kudus, hiduplah selalu berkenan bagi Allah. Dan yang tidak kalah penting, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, pada saat ini kita harus berbuat baik, jangan menunda-nunda. Kalau sudah saatnya kita dituntut untuk berbuat baik, berbuat baiklah. Karena ketika kita tahu apa yang baik yang harus kita lakukan, tapi kalau kita tidak melakukannya, kita sudah melakukan kesalahan di hadapan Allah. Mari kerjakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan dengan baik dan benar, dengan penuh taat dan takut akan Tuhan. Mari dengan penuh semangat kita melakukan hal-hal yang benar itu dan dengan penuh sukacita memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada malam hari ini. Mohon Tuhan agar kami tidak hanya memahami akan firman-Mu, tetapi selalu dapat menjadikan firman ini sumber semangat untuk kami melakukannya. Apa yang menjadi ketetapan Tuhan, tetap kami lakukan dengan setia dalam hidup kami. Mohon juga Tuhan agar kami dapat memberi dan mempersembahkan hidup yang kudus, yang selalu berkenan di hadapan-Mu. Biarkanlah kami juga selalu memberi yang terbaik bagi Tuhan dan sesama sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.